Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Setiawan Official. Oke, selamat sore teman-teman, selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat teman-teman pendengar setia. Waduh, pendengar setia, penonton setia channel ini Setiawan Official. Dan juga bagi yang baru nongol, terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang baru nongol di channel ini. Jadi kita sekarang lagi jalan, lagi perjalanan, sekalian saya mau buat konten seperti yang ada di thumbnail. Itu sebenarnya gini teman-teman, lagi-lagi ada teman saya yang tanya gitu, ada teman yang nanya ke saya, dan ini pertanyaan sangat gokil banget menurut saya, karena saya sendiri belum pernah melakukan itu gitu loh. Bang, dalam pernikahan itu sebagai seorang suami, itu yang sulit itu apa gitu. Lah saya kan bingung gitu loh. Saya tuh belum nikah. Terus ada pertanyaan, Bang, dalam pernikahan itu yang sulit bagi suami tuh ngapain gitu loh. Ngapain? Lah saya tuh lucu gitu loh. Lucu, dan saya sempat kaget. Terus saya bilang, bro, kamu tuh nanya itu salah orang, saya bilang gitu. Kamu nanya itu salah orang. Saya tuh belum nikah, terus kamu tanya, Bang, bagi suami itu yang tersulit dalam rumah tangga itu ngapain atau apa gitu. Kamu salah orang atau memang ngeprank saya, saya bilang gitu. Enggak, Bang, ini beneran tanya gitu. Ada teman saya, temen MTS, temen SMP dulu, tanya gitu ke saya. Ya, saya jawab sekalian, saya buat konten karena ini merupakan hal yang sangat lucu bagi saya pribadi, karena saya sendiri belum nikah, tapi ditanya apa sih yang sulit atau tugas atau kewajiban suami yang sulit itu apa sebagai seorang suami kalau sudah nikah. Ini pertanyaan yang sangat gokil menurut saya, karena saya sendiri belum pernah mengalami itu gitu. Jadi tapi berhubung dia tanya, saya jawab, dan ini cocok buat konten gitu ya. Apapun nanti penjelasan saya, mohon maaf, saya tidak mengeklaim, saya tidak mengatakan bahwasanya jawaban saya nanti itu benar. Saya tidak mengeklaim itu, bisa juga salah. Tapi kalau misalkan teman-teman setuju, ya alhamdulillah. Kalau nggak setuju, ya mohon maaf. Secara saya pribadi belum menikah gitu. Langsung saja, nggak banyak omong ya. Tapi yang belum subscribe, di subscribe dulu biar saya semangat untuk buat kontennya itu semangat gitu. Nggak buat konten tapi nggak ada dukungan dari teman-teman bro semua, kan ya nggak enak gitu. Akan coba saya jawab. Ini menurut, bukan pengalaman ya, karena saya juga belum nikah, jadi belum punya pengalaman untuk hal seperti itu. Ini saya jawab sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan apa yang saya tahu, sesuai dengan ilmu yang saya dapat pada saat saya sekolah, pada saat saya ngaji, atau pada saat saya bertemu guru-guru saya jawab. Tapi kalau nanti jawabannya salah atau kurang cocok, ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, karena saya belum punya pengalaman dengan hal itu. Ini saya menjawab itu berdasarkan ilmu yang saya dapat, pengetahuan yang saya dapat dari guru-guru saya, dan sesuai kemampuan saya, sesuai dengan apa yang saya lihat di teman-teman atau kehidupan sekeliling saya sudah menikah sebagai seorang suami khususnya gitu. Lanjut dia tanya, kalau saya tanya gini, kalau menurutmu itu apa yang kamu rasa sulit menjadi seorang suami dalam kamu bertanggung jawab sebagai seorang suami atas istrimu? Dia langsung spontan jawab, kira-kira apa jawabannya? Apa kira-kira teman-teman jawabannya dia apa?
menafkahi bang. Ada yang setuju nggak bahwasanya yang tersulit bagi suami atau tugas suami itu untuk tanggung jawabnya kepada keluarga atau kepada istri itu yang paling sulit pertama adalah menafkahi? Teman-teman setuju nggak? Kalau setuju di komentar setuju. Terus apa lagi saya bilang gitu? Menyamakan perbedaan, menyamakan pendapat, menyatukan pendapat, perbedaan menyatukan perbedaan katanya gitu. Jadi saya punya pemikiran gini, istri saya punya pemikiran gini, ya itu sulit untuk menyatukan menjadi satu kesimpulan, itu sulit. Oke, apalagi yang sulit menurutmu gitu? Saya tanya. Yang sulit yang ketiga itu keuangan bang. Ada hubungannya sih sama yang nomor satu tuh katanya. Jadi menafkahi keluarga, menafkahi istri itu ada hubungan dengan keuangan. Jadi kalau kita tuh sering cekcok masalah ekonomi, itu kadang saya sudah bekerja bang, tapi kok kurang gitu, kok kurang. Padahal mungkin cukup loh, tapi kok kurang gitu. Yang ketiga keuangan, ekonomi. Yang keempat apa? Yang keempat itu banyak netizen, dalam hal ini tuh tetangga kanan kiri saya itu mulutnya pedes bang, selalu komentari apa yang dilakukan oleh keluarga saya. Entah itu misalkan saya beli apa dikomeni, terus ada masalah apa dikomeni, suzon terus dengan saya, tetangga saya itu bang. Oke, berarti lingkungan ya, iya bang, lingkungan gitu. Udah apa lagi yang sulit? Udah bang, mungkin itu cuma 4. Yang pertama itu menafkahi istri, menafkahi keluarga itu. Yang kedua itu menyamakan persepsi atau perbedaan. Yang ketiga itu ekonomi ya. Yang keempat itu lingkungan. Jadi istri saya tuh sering diambil hati kalau misalkan tetangga kanan kiri itu ngomong yang gak enak tentang keluarga kita. Oke, 4 itu ya yang menurut kamu itu, ya menurut sampean itu sulit sebagai seorang suami kan gitu. Sekali lagi saya jawabnya ini kan berdasarkan ilmu yang saya punya, bukan berdasarkan pengalaman saya karena saya belum menikah gitu. Yang pertama masalah apa tadi? Masalah menafkahi. Kira-kira kamu nafkahi 1 bulan itu menurut kamu cukup nggak? Menurut saya cukup bang, tapi kok kurang gitu. Kurang. Berarti yang harus dibenahi itu kamu memperbanyak nafkahmu atau kamu menghemat demi kebaikan atau gimana? Ya harusnya hemat bang. Gitu. Dia ada pintu. Yang kedua, menyamakan persepsi. Kalau ada pendapat sampean dan pendapat istri yang tidak sama, berarti sampean itu bagaimana untuk menyikapinya? Biasanya sih rundingan bang, musyawarah, gimana enaknya gitu, terus tapi itu lama banget sampai kadang itu marah-marahan, tidak ada yang saling ngalah, merasa pendapat masing-masing itu benar. Berarti salah satu kan harus ada yang ngalah, saya bilang gitu. Iya bang, salah satu harus ada yang ngalah. Kalau nggak ada yang ngalah berarti kan egonya sama-sama tinggi, saya bilang gitu. Iya bang, sama-sama tinggi, berarti harus ada salah satu yang ngalah. Kalau nggak kamu yang ngalah atau dia yang ngalah gitu. Loh, maksud saya tuh kalau saya sudah ngalah tuh gantian, jadi nggak saya ngalah terus gitu. Ya sekali-sekali dialah yang ngalah. Oh iya, berarti kamu bilangi ya sekali-sekali tuh ya nurutlah kata-kata abang kan gitu. Enak kan ngomongan gitu. Oke ya, jadi harus ada yang ngalah. Yang ketiga apa? Ekonomi bang. Jadi itu tadi sama kayak nomor 1 gitu. Oke. Yang keempat apa? Yang keempat itu bang, tadi apa tadi? Selalu mendengarkan omongan orang, selalu mendengarkan lingkungan yang kurang baik. Berarti kalau kamu itu pengen tidak menghiraukan omongan negatif tetanggamu, apapun yang masuk ke dalam atau yang terdengar oleh istrimu atau oleh sampean itu negatif, biar nggak jadi marah bagaimana? Ya nggak dimasukkan hati, dia langsung jawab gitu. Ya benar, nggak dimasukkan hati. Anggap aja angin lewat gitu aja, nggak usah dimasukkan hati. Jadi kan nanti nggak jadi marah. Tuh. Oke. Udah dapet
Solusinya gak empat-empatnya tadi? Udah bang, tapi sulit bang. Ya memang sulit. Berarti yang paling sulit dalam rumah tangga sebagai suami itu apa? Harus ada satu yang namanya paling sulit, itu berarti hanya ada satu. Kalau ada banyak berarti kan kesulitanmu banyak gitu. Jadi semua tadi itu dirangkum jadi satu bisa. Loh apa bang? Terus saya bilang gini teman-teman, ini menurut saya pribadi ya, menurut saya dan sekali lagi menurut ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya dulu. Menjadi seorang suami itu yang hal yang paling tersulit bagi suami itu bukan menafkahi istri. Kalau nafkah, kita harus percaya bahwasanya kalau kita menikah, Allah itu selalu memberi rezeki. Asalkan kita mau berusaha, kita mau berdoa, kita mau ikhtiar, Tuhan selalu memberikan jalan. Ya, dua insan menikah itu pasti rezekinya ada aja. Entah itu dari arah yang mana tidak disangka-sangka, asalkan kita mau berusaha dan ikhtiar. Yang kedua itu masalah ekonomi. Ekonomi itu ada hubungannya dengan tadi, kita harus percaya kalau Tuhan itu maha kaya dan sebagainya, kita berusaha, ikhtiar, sabar dan sebagainya. Memang sulit. Yang ketiga itu apa tadi? Omongan tetangga itu kita harus bersikap dewasa kan gitu. Nah, untuk menjadikan seorang istri bersikap dewasa itu bagaimana seorang suami harus bersikap kan gitu. Berarti yang paling sulit ini menurut saya loh ya, saya bilang gitu. Ini menurut saya, kalau salah mohon maaf saya bilang gitu ke dia. Kalau menurut saya hal yang tersulit menjadi seorang suami itu adalah mendidik seorang istri. Itu hal yang paling sulit dan yang sangat yang sangat utama itu mendidik seorang istri. Kalau masalah keuangan, masalah omongan jelek, masalah ekonomi, masalah perbedaan pendapat, asalkan kamu bisa mendidik istri kamu, asalkan istri kamu itu mau kamu didik, asalkan istri sampean itu mau dengar omongan sampean dan mau sampean didik, ikhlas untuk dididik suami, masalah keuangan, masalah apapun itu, insya Allah nggak ada masalah, insya Allah bukan problem itu. Kalau misalkan istri sampean bisa sampean didik, itu pasti nggak ada yang namanya perbedaan pendapat. Pasti salah satu ada yang ngalah. Pasti salah satu ada yang mengalah demi kebaikan. Tapi kalau tidak pernah dididik untuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan cara salah satu harus ada yang ngalah, nggak akan bisa selesai mas. Saya bilang gitu. Berarti yang tersulit itu bukan menafkahi, bukan itu, tapi untuk mendidik seorang istri itu sangat sulit. Kalau menafkahi itu kan sudah ada sudah ada rezekinya masing-masing. Orang rumah tangga itu pasti ada rezekinya, meskipun bagaimana dia merasa kurang, itu pasti ada rezekinya. Dan masalah pengaturan hemat terus bisa lebih bijak menggunakan uang itu kan kalau kita bisa mendidik istri kita kan enak gitu loh. Berapapun uang yang kita kasih, berapapun uang yang kita kasih pasti cukup kalau kita bisa mendidik istri kita. Tapi kalau kita tidak bisa mendidik istri kita, sebanyak apapun uang yang kita kasih pasti kurang gitu loh. Jadi menurut saya mas, bukannya saya menggurui, saya bilang gitu, karena saya juga belum menikah. Tapi menurut ilmu yang saya dapat dan pengalaman saya melihat orang-orang di sekitar atau lingkungan saya itu, dan juga ilmu dari guru-guru saya, yang paling sulit dalam berumah tangga sebagai seorang suami adalah mendidik istri, bukan menafkahi istri. Kalau kita cara mendidiknya beres, otomatis insya Allah semuanya beres. Tuh. Dan mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya kasih saran ke masnya. Jadi bagaimana cara mendidik istri itu macam-macam. Yang tahu bagaimana saya mendidik istri saya adalah suaminya sendiri, bukan orang lain. Karena yang mengenal istrinya itu suaminya sendiri, bukan orang lain. Oh, istri saya itu seperti ini, jadi saya harus kayak gini. Oh, istri saya tuh kalau marah tuh kayak gini, berarti saya tuh harus kayak gini. Oh, istri saya tuh kalau tanda tanyanya dia ngambek gini, berarti saya harus seperti ini. Itu yang tahu suaminya sendiri, bukan orang lain. Jadi bagaimana cara mendidik yang baik dan benar tergantung suaminya.
tergantung suaminya itu artinya yang mengenal istrinya kan suaminya. Berarti yang bisa mendidik dengan baik tentunya suaminya. Kalau kita tidak mengenal orang itu, kita mungkin bisa mendidiknya tapi tidak maksimal karena kita tidak tahu kepribadian yang mau dididik. Tapi kalau suami kan sudah tahu kepribadian istri itu seperti apa. Oh, istri saya seperti ini. Oh, istri saya seperti ini. Jadi lebih mudah menurut saya untuk mendidik istri daripada orang lain. Jadi itu Mas yang mungkin solusi dari saya. Ya kalau cocok silakan dipakai, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi bukan nafkahi, bukan masalah keuangan, bukan masalah omongan tetangga, bukan, tapi bagaimana caranya kita mendidik istri kita. Tuh. Itu teman-teman yang ingin saya buat konten. Lucunya itu saya belum menikah, tapi sudah ditanya seperti itu. Mau nggak tak jawab tuh dia mau jawaban, dia minta jawaban. Mau tak jawab itu saya juga takut salah, tapi bagaimanapun saya jawab semampu saya. Mungkin bermanfaat buat teman-teman juga, mungkin bermanfaat buat para subscribernya saya juga. Kalau cocok silakan dipakai, kalau enggak ya nggak masalah gitu. Kalau salah mohon maaf, karena ini sekedar sharing sesuai dengan apa yang saya tahu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.